Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai, eee, package pada Java ya. Jadi apa itu package? Pasti, teman-teman sudah sering mendengar ya, apa itu package. Jadi, ini untuk mengingat kembali, jadi package itu adalah, bisa dikatakan, sebuah, eee, atau sekelompok kelas ya, sekelompok kelas, interface, sub package, yang mirip ya. Jadi dalam sebuah package itu, di situ terdiri atas sekumpulan kelas-kelas dengan fungsi yang, eee, apa ya, bisa dikatakan mirip ya, mirip, tidak sama tapi mirip ya. Misalnya kalau saya, membuat sebuah package misalnya, eee, package aritmatika misalnya, maka di dalamnya mungkin ada kelas penjumlahan, ada kelas, perkalian dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya. Nah, di Java sendiri itu terdiri atas, ada 2 jenis package ya. Yang pertama ada built-in package dan ada user, defined package. Jadi kalau built-in package itu udah bawaan dari Java ya. Misalnya java.util.scanner itu, package bawaan dari Java. Nah, sedangkan kalau kita mau membuat package sendiri, berarti ya kita harus mendefinisikannya sendiri. Oke, langsung saja di video kali ini. Sekarang di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat package dan bagaimana mengaksesnya dari kelas dari package yang lain. Pada project ini kita akan coba membuat sebuah package baru ya. Kita akan membuat package baru. Jadi seperti biasa, klik kanan, New Java Package. Oke, kita beri nama apa ya? Package baru saja ya. Package baru. Pada dasarnya penamaan package ya harus sesuai dengan, ini ya, tujuannya. Cuma ini adalah contoh, biar teman-teman lebih paham saja. Oke, package baru, namanya package baru. Nah, sekarang di dalam satu project ini sudah ada 2 package, yaitu, package Java Fundamental dan package baru. Namun di package baru ini belum ada kelas ya. Sekarang kita buat coba kelas ya, kelas. Misalnya kita buat kelas A dan kelas D. Kelas A, dan kita buat lagi kelas kelas B. Oke, sekarang kita menuju ke kelas A dulu. Nah, kelas A ini settingan defaultnya ini aksesnya public ya, public. Jadi kelas A kita tambahkan sebuah metode metode ini untuk menampilkan pesan halo pada layar. Kita buat public void apa ya, salam saja ya, salam, tidak menggunakan parameter, langsung saja welcome println halo. Oke, saja sederhana seperti itu saya dulu. Oh maaf, ini oke, jelas ya, kelas. Jadi di kelas ini, kelas A ini berisi sebuah metode bernama salam. Metode salam ini tidak mengembalikan nilai ke fungsi pemanggilnya. Oke, kemudian kita buat satu metode yang baru lagi, metode perkenalan ya, public void kenalan, kenalan, dan dalamnya system.out.println ya, system out. Jadi kita isi pesan apa ya? Nah, ini misalnya nama saya ini misal. Oke, sekarang di kelas A ini sudah terdapat 2 metode, yaitu metode salam dan metode perkenalan. Selanjutnya kita pindah ke kelas B ya, Java ini ya.
Eh, di public class B, kita coba tambahkan metodannya ya. Public void tanya, tidak usah menggunakan parameter system dot out dot println nama kamu siapa ya. Jadi pada kelas B ini kita sudah memiliki sebuah metode, namanya metode tanya, di mana metode tanya ini akan ketika dieksekusi akan menampilkan string nama kamu siapa ya. Nah, sekarang kita beralih ke main.java. Nah, di sini kita akan mencoba belajar mengakses kedua kelas ini, di mana kelas A dan B ini berada di package yang berbeda dari kelas main.java. Nah, pada kelas pada kelas main.java kita coba akses setiap metode yang ada di dalam kelas A dan B itu ya. Nah, karena ketiga metode ini, metode di kelas A dan metode di kelas B bertipe public yang dapat diakses dari luar, dari kelas yang berbeda, dan dari kelas yang berbeda dengan package yang berbeda. Kemudian tidak ada metode ini bukan metode static, sehingga ketika kita akan mengaksesnya harus terlebih dahulu dibentuk objeknya ya. Jadi kita bentuk dulu objek dari kelas A dan kelas B tersebut sebelum bisa mengakses metode yang ada di dalamnya. Sekarang kita coba membentuk A obj1, kita beri nama objeknya obj1 saja, sama dengan new obj1, bukan obj1, A ya, ini A kurung titik koma, sehingga ini akan terbentuk sebuah objek ya, obj1 sama dengan new A. Nah, di sini masih error, ya sebentar kita perbaiki errornya. Kemudian kita bentuk lagi dulu objek kedua. Ya, B obj2 sama dengan new A titik koma. Oke. Sekarang kita coba, karena ini masih error. Kenapa error? Karena kita belum mengimport package yang memuat kelas-kelas ini ya. Karena kita belum mengimport package yang memuat kelas yang digunakan untuk membentuk objek 1 dan objek 2 pada program ini. Sehingga kita harus mengimport package-nya terlebih dahulu. Jadi menggunakan keywords import, nama package-nya apa? Package baru ya. Ini agar kita dapat mengakses semuanya, kita kasih bintang saja ya. Bintang. Oke. Masih error karena B. Oke. Nah, import package baru bintang ini berarti kita dapat bintang berarti kita ini berlaku untuk semua kelas yang ada di dalam package baru. Ya. Kalau kita coba mengakses ini kelasnya maka itu tidak akan ada error lagi ya. Sekarang kita coba mengakses metode yang ada di dalam tiap kelas. Misalnya obj1 dot apa tadi yang ada di kelas A. Oh, salam dan perkenalan. Ya. obj1 salam, ya. Kemudian obj1 perkenalan, kemudian obj2 dot tanya ya. Ketika kita run, nah ini akan tampil tanpa error satupun. Ya. Jadi ketika pada baris ke-6 kita membentuk sebuah objek. Objek ini dibentuk menggunakan kelas A ya, sintaksnya seperti ini. Jadi kalau ada yang bertanya sintaksnya kok seperti ini, ya emang sintaksnya seperti ini dari pembuat bahasa pemrogramannya. Nah, sedangkan objek 2 itu dibentuk dari kelas B, sehingga metode yang pada objek 2 kita hanya dapat mengakses metode yang sama dengan kelas B pada objek 2, begitupun di objek 1
metode yang diakses ya sesuai dengan kelas pembentuknya ya. Jadi kalau kita jadikan sini objek 2.salam ini akan salah karena pada kelas B itu tidak ada metode salam. Oke. Ah, nah, ingat kembali untuk mengakses metode dari sebuah objek ya, itu sintaksnya adalah nama objek titik nama metode. Jika tidak ada parameter, dikosongkan saja. Jika ada parameter pada metodenya, maka isikan argumen yang sesuai. Jika lebih dari satu, pisahkan dengan koma. Nah, ini adalah perintah untuk mengakses metode salam pada objek 1, ini untuk mengakses metode perkenalan pada objek 1, dan ini untuk mengakses metode tanya pada objek kedua. Sehingga ketika dieksekusi, hasilnya nampak seperti ini. Sekarang kita coba mengubah bintang ini ya. Jadi, ini tidak ada error, karena kita menggunakan bintang di dalam pendeklarasian ya, dalam pendeklarasian dalam proses import dari package tersebut. Namun jika kita menggantinya menjadi A, ya, kan A ini, maaf, ini A besar, ya, maka ini berarti bahwa yang diimport ke dalam kelas main ini hanya kelas A yang berada pada package baru, sedangkan kelas B tidak. Nah, itulah alasannya tadi kenapa kita menggunakan bintang. Karena jika kita menggunakan bintang, berarti kita mengimport semua kelas yang ada di dalam kelas package, di dalam package baru. Oke. Nah, jadi seperti itu ya package-nya. Coba kita akses misalnya metodenya saja. Ini tidak ada suggestion lagi ya. Ya, oh ya ini kan sudah kelas ya. Nah, ini bintang. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika metode ini kita tambahkan sebuah parameter? Misalnya, atau kita ubah menjadi nilai balik. Ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan. Misalnya ini, atau saya tambahkan metode baru ya di sini. Public integer ya jumlah misalnya. Ini contoh saja ya, walaupun sepertinya tidak ada kaitannya dengan program ini. Ini contoh saja. Oke. Kemudian integer c, koma, atau enggak usah, langsung saja sama dengan c ditambah d, di mana c ditambah d, mana c integer c, koma integer d ya. Oke, kemudian karena ini menggunakan tipe nilai balik, maka kita harus mengembalikan nilainya, return c ya. Oh, ini salah ini. Oh, d, e. Nah, oke. Sekarang kita sudah membentuk satu metode baru di kelas A ya, kelas A. Sekarang kalau kita ingin mengakses metode tersebut. Nah, metode yang baru ini kan berada di kelas A. Artinya kita hanya dapat mengakses metode ini melalui objek yang dibentuk dengan menggunakan kelas A. Nah, sehingga jika kita panggil metodenya objek 1 atau objek 2 dot jumlah ya, ini namanya tadi jumlah ya, maka itu akan error. Kenapa? Karena objek 2 dibentuk dari kelas B yang berada pada package baru. Sedangkan di kelas B itu tidak ada metode jumlah sehingga error. Sehingga untuk yang benar adalah objek 1 karena objek 1 dibentuk dari kelas apa istilahnya kelas A ya. Di sini masih ada error. Kita harus kirimkan argumen ya. Misalnya 5,6. Artinya nanti ketika ini dieksekusi 5 dan 6 ini akan dikirim ke metode jumlah ya.
5 akan diterima di variabel D, dan 6 akan diterima di variabel E, ya. Kemudian di proses ini dijumlahkan antara D dan E, dan hasilnya disimpan di variabel C. 6 tambah 5 kan 11. 11 disimpan di dalam variabel C, kemudian nilai C dikembalikan ke fungsi pemanggilnya, yaitu yang berada di baris ke-12. Nah, di sini jika kita run ini belum tampil. Tidak akan tampil, kenapa? Karena kita tidak memerintahkan untuk menampilkan hasilnya pada layar. Nah, untuk menampilkannya, sistem ini seharusnya diubah menjadi, jika kita tidak ingin menyimpannya ke dalam sebuah variabel, jadi langsung saja system.out.println objek 1 jumlah, oke, koma, nah seperti ini. Jadi ketika kita run, maka akan ditampilkan nilai kembalinya, yaitu 11. Oke, jadi itu ya, sekedar informasi tambahan. Agak melenceng sedikit dari pembahasan package. Jadi teman-teman ingat kembali bahwa ada 2 jenis package ya pada Java, yaitu built-in package dan user-defined package. Jadi package yang dibuat sendiri oleh programmer atau user itu ya seperti ini. Ya, kita mendefinisikan sendiri kelasnya, kita sendiri yang mendefinisikan apa objek metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian diingat kembali bahwa untuk mengimport package semua kelas, jika kita ingin mengimport semua kelas yang ada di dalam suatu package, maka cukup menyebutkan nama package-nya, misalkan kemudian tanda titik dan tanda bintang. Bintang artinya semua kelas yang ada di dalam package baru ini. Sedangkan jika kita hanya ingin mengimport satu kelas saja, anggaplah misalnya B atau A, maka cukup mengubah di sini menjadi A atau B. Ya. Nah, ini artinya kelas yang dapat diakses hanya kelas B pada package baru ya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Jika memang yang dibutuhkan hanya kelas B, maka ya cukup kelas B saja. Seperti ini. Jadi ini dihapus. Ya. Tidak ada error karena kita hanya akan mengakses kelas B. Jadi tergantung kebutuhan ya. Silahkan disesuaikan. Oke, itu penjelasan saya seputar package. Semoga dapat membuat teman-teman yang masih baru dalam bidang pemrograman Java bisa lebih paham. Dan semoga ini lebih bermanfaat, penjelasan saya bermanfaat untuk teman-teman. Jika pada video ini kalian merasa pengetahuan kalian bertambah, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.